satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Pemerintah mengajukan RUU IKN memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, dari para pakar, dari akademisi, dari aktivis lingkungan, dan juga dari mayoritas suara publik, maka PKS saat itu mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mardhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang, Kang? Alhamdulillah, Abang sehat, Bang? Baik, saya Mangestu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini H-1, Bang. Besok harus sudah gaspol, Bang, ya. Amin. Bulan November ya, kita mulai kampanye. Tentu Abang sudah punya jadwal yang ini ya, yang cukup panjang. Ada dua kan ya, Pileg dan Pilpres ya. Besok Mas Anies di Jakarta, kami akan bikin acara di Gor Ciracas salah satunya. Anies akan mulai dari Jakarta karena Jakarta kan kalau bahasa Persija tuh home groundnya lah gitu lah. Nah, ya. Dan Abang ikut atau ada agenda di tempat lain? Saya ada pagi ikut gabung insya Allah, tapi siang harus di DPR menerima aspirasi. Ada beberapa yang sudah daftar dari minggu-minggu lalu ingin menyampaikan aspirasinya di DPR. Jadi siangnya ke DPR, paginya kampanye. Wah, itu nggak bisa itu dulu ya, nggak bisa di off-kan dulu agenda DPR ya? Kasian, kan kalau kampanye itu dalam rangka kita melayani masyarakat atau mendapat kepercayaan pada masyarakat. Saat yang sama saya masih dapat amanah di DPR dan itu harus ditunaikan. Nah, ini menarik Bang, kemarin kick off PKS kemarin saya secara pribadi sebagai orang yang di luar PKS ini melihat begini, pertama tentu saya tahu bahwa PKS itu partai yang paling konsisten berada di jalur oposisi. Tapi dalam pandangan masyarakat juga kita tahu bahwa PKS itu oposisi yang santun, gitu. Oposisi yang tidak seperti oposisi, gitu. Yang tidak memanfaatkan oposisinya untuk melakukan penyerangan segala macam seperti yang kita tahu di berbagai peristiwa sebelumnya. Nah, tapi kemarin kok nampak, ini dalam pandangan saya Bang ya, kok nampak mulai agak garang lagi di PKS, terutama ketika bicara tentang PKS menang, Jakarta tetap ibu kota. Kita tahu PKS sejak awal yang paling satu-satunya partai yang menentang RUU IKN, dan ini menjadi sebuah persepsi yang barusan, Bang. Kira-kira Bang Mardhani menanggapinya seperti apa nih? Ya, saya hadir di Rapimnas kemarin yang sekaligus kick off kampanye. Mas Anies juga hadir memaparkan visi misi capresnya. Jadi DPP PKS itu membuat kajian bahwa yang diperlukan Indonesia itu bukan satu kota yang mendapatkan keistimewaan jadi ibu kota. Tidak, kita perlu 12 sampai 14
kota dengan pertumbuhan ekonomi yang baru. Nah, jadi PKS nolak IKN itu dalam arti uang IKN-nya kita jadikan untuk pertumbuhan 14 kota baru yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Jadi niat PKS kita kalau mau memajukan Indonesia bukan memindahkan ibu kota, tapi membangun 12 sampai 14 kota baru pusat pertumbuhan ekonomi. Yang itu bisa dengan duit yang harus difokuskan di IKN. Kan kita kalau bahasa Mas Anies begini, kalau kebijakan itu berorientasi kepada rakyat, maka kita tidak perlu kekuatan otot politik gitu loh. Ini sampai dua kali revisinya. Jadi ketika revisi kedua kali IKN itu, nah ketika yang pertama 2 hari kemudian ada perwakilan negara besar ngontak, dia nanya mungkin nggak ini akan jalan. Kalau ngelihat gaya Pak Jokowi dia akan maksain jalan karena memang Pak Jokowi orang yang suka kerja gitu. Jadi akan jalan. Tetapi adakah berkualitas atau tidak? Saya tidak terlalu yakin karena pekerjaan yang dilakukan terburu-buru ya biasanya hasilnya tidak optimal. Karena membangun Borobudur yang demikian ikonik itu perlu 150 tahun gitu loh. Jadi yang kalau dibangun 2-3 tahun ya hilangnya juga cepat gitu loh. Dan kita kan tidak ingin uangnya rakyat itu kan bukan uangnya Pak Jokowi, itu uangnya rakyat kan. Jadi PKS bukan sekedar nggak mau Kalimantan maju, nggak ada, terbalik. Justru PKS ingin Kalimantan maju, ingin Sulawesi maju, Maluku maju, Papua maju, Sumatera maju, Bali maju, Nusa Tenggara maju, Jawa juga maju dengan 12 sampai 14 pusat pertumbuhan ekonomi baru. Nah, caranya udah nggak usah kotak-katik karena Jakarta itu sudah sangat banyak historisnya, sudah sangat banyak kontribusinya. Biarkan Jakarta tetap ibu kota. Nah, itu. Walaupun Kang ada kampanye gagasan yang lain yang dikeluarkan saat kemarin itu. Begitu Kang? Baik, sebelum kita masuk ke kampanye yang lain, ini masih menarik tentang IKN, Bang. Saya coba bacakan juga ini dari netizen yang sudah nulis di kolom komentar. Amin menang, IKN dibatalkan, hanya membebani APBN yang membengkak. Dari punya tanah menjadi kontrak. Hancur ini Republik gara-gara Mukidi. Jadi saya bacakan saja ini. Nah, Bang, artinya begini. Ini PKS kita melihat dengan sebuah perumpamaan yang sangat menarik. Dana untuk IKN akan dialihkan untuk 14 pembangunan kabupaten kota. Nah, tapi kan kita kabupaten kota Kang, kota baru. Pusat pertumbuhan ekonomi baru gitu. Akan jadi kota begitu. Pusat pertumbuhan ekonomi baru. Ini menarik sekali dari yang tadinya 1 menjadi 14. Tapi kalau kita kembali pada alokasi dananya, kan sebetulnya untuk IKN juga dananya belum ada. Itu bagaimana, Pak? Iya, belum ada, tapi 600 triliun yang akan dialokasikan itu membebani APBN. Tadi komennya benar. Sama seperti kereta cepat, awalnya janji tidak menggunakan APBN, ujung akhirnya pakai APBN juga. Kami suka lucu, banyak yang mau masuk ke IKN, tapi ketika 2-3 bulan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi bilang belum ada yang masuk gitu loh. Sehingga dari luar ya dari luar. Kalau dari dalam sudah banyak ya, sudah ada lah. Nah, kalau buat saya memang lagi-lagi kalau kan gini, kalau sejarah kita melihat sejarah satu kota, kalau nggak di pesisir, ya di tempat-tempat pusat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 2 muara sungai, tempat-tempat di mana memang ekonomi hidup. Kalau nggak ada ekonomi yang menghidupkan, ada yang jauh di tengah hutan Kang, namanya Mimika tuh, Timika. Tapi itu ada emasnya gitu loh, dan di situ hidup kotanya gitu loh. Tapi going to bahasa daerah yang tidak kelihatan pusat pertumbuhan ekonominya, kalau kita bangun kosnya akan sangat tinggi. Baik Bang, kita masuk ke yang berikutnya. PKS menjadi kepanjangan baru. P-nya pangan murah. K-nya kerja gampang. S-nya sehat mudah. Ini memang PKS jagonya ini bikin singkatan. Amin. Bagaimana tingkat realistis tidaknya ini?
Sebetulnya ini kelanjutan ya. Dulu 2019 kita kan punya PKS juga ya. Pajak STNK gratis, SIM seumur hidup, kemudian penghasilan kurang dari 8 juta tidak kena pajak ya. Sekarang kita kembali ingin mengangkat kampanye gagasan atau politik gagasan. Gagasan PKS, problem besar kita pangan. Dan karena itu biar pangan murah, maka tiap desa atau kelurahan punya gudang pangan sendiri, gudang sembako. Sebenarnya ini terinspirasi dari Mas Anies Baswedan saat di Jakarta ketika keadaan memburuk, melalui Pasar Jaya, tiap desa, tiap kelurahan kalau di Jakarta itu betul-betul punya gudang pangannya sendiri, gudang sembako sendiri, sehingga kita tidak harus kelaparan, tidak harus kejauhan, tidak harus menghadapi komplikasi. Jadi pangan murah dengan cara tadi disiapkan gudang sembako di tiap desa atau kelurahan sehingga masyarakat mendapatkan haknya. Kalau K-nya itu kerja gampang, kami punya hitungan 8 juta pekerjaan baru bisa disiapkan selama 5 tahun. Kalau PKS menang dengan segala desainnya. Dan terakhir kalau PKS menang juga, sehat itu mudah karena BPJS tertunggak insya Allah bisa dihapuskan. Karena PKS melihat kesehatan adalah hak setiap warga negara. Sehingga kalau ada yang nunggak-nunggak, negara punya kewajiban untuk menghapuskannya. Begitu, Kang.